Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadil Hardianto dengan NIM 22963149. Saya bisa dipanggil Fadil, bisa dipanggil Ahmad, Hardianto, bebas. Saat ini saya adalah mahasiswa yang kuliah di Universitas Amikom Yogyakarta pada jurusan Ilmu Komunikasi. Saya berasal dari Yogyakarta. Saya warga asli Yogyakarta. Saya lahir di Yogyakarta dan besar di Yogyakarta. Sekarang ini saya berusia 21 tahun. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang kepemimpinan yang sebelumnya atau sebenarnya belum pernah saya alami. Apabila suatu hari nanti atau pada suatu kesempatan saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin, saya ingin menjadi pemimpin yang memimpin sebuah organisasi Karang Taruna. Alasan saya memilih menjadi pemimpin atau untuk memimpin sebuah organisasi Karang Taruna karena menurut saya dalam organisasi Karang Taruna banyak sekali partisipan yang terlibat. Yang pertama kali akan saya lakukan dalam memimpin organisasi tersebut, yang pertama yaitu membentuk visi misi. Untuk visi, saya ingin menjadikan anggota Karang Taruna sebagai agen perubahan positif dalam lingkungan masyarakat melalui partisipasi aktif dan pengembangan potensi yang dimiliki oleh setiap anggota Karang Taruna. Lalu untuk misinya, saya membuat 3 misi. Yang pertama, memberdayakan potensi yang dimiliki oleh anggota Karang Taruna melalui pembinaan keterampilan dan kepemimpinan. Lalu yang kedua, mendorong kepedulian sosial dan partisipasi aktif dalam program-program sosial yang akan dilakukan atau dijalankan oleh organisasi Karang Taruna tersebut. Lalu yang ketiga, menyediakan wadah untuk mengekspresikan kreativitas, bakat, dan pengembangan diri yang ada dalam setiap anggota organisasi Karang Taruna dan setiap masyarakat yang berada di sekitar anggota organisasi Karang Taruna tersebut. Selain visi dan misi, saya juga akan menyiapkan strategi bagi organisasi Karang Taruna dalam mewujudkan visi dan misinya. Strategi yang akan saya lakukan, yang pertama, menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan setiap anggota. Yang kedua, mengadakan kegiatan sosial kemanusiaan seperti bakti sosial, penggalangan dana, dan program kebersihan lingkungan. Karena dari program-program itulah kita dapat berkontribusi dan berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat, yang dimana itu menunjukkan kemanusiaan kita dan sosial kita sebagai masyarakat yang baik. Lalu selanjutnya, bagaimana saya akan memulai proses memimpin? Saya akan memulai proses memimpin dengan mengenali diri saya terlebih dahulu sebagai langkah awal. Apa kelemahan saya, apa kelebihan saya, poin-poin yang ingin saya lakukan, serta tujuan saya dalam memimpin organisasi tersebut. Dalam
berorganisasi Karang Taruna, tadi kita sudah membentuk visi misi, dan sekarang adalah cara bagaimana visi misi tersebut dapat tercapai. Yang pertama, penting untuk melibatkan pendapat dan inspirasi dari anggota dalam membentuk visi misi tersebut. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, pentingnya melibatkan setiap anggota dalam menyampaikan ide, pendapat, saran dalam membentuk visi misi. Itu akan berpengaruh dalam kesuksesan visi misi tersebut. Apakah visi misi tersebut akan tercapai atau tidak. Lalu yang kedua, menjelaskan visi misi tersebut dengan artikulasi yang jelas dan mudah dimengerti, supaya tidak terjadi miskomunikasi dan salah paham di setiap anggota. Dalam setiap organisasi pasti akan ada perselisihan atau masalah. Nah, dalam poin ini saya ingin menyampaikan bagaimana cara saya dalam menghadapi masalah yang datang dalam organisasi, baik secara internal maupun eksternal. Langkah awal yang akan saya lakukan apabila dalam sebuah organisasi yang saya pimpin terdapat masalah, saya akan menyikapi masalah tersebut dengan kepala dingin, bijaksana, dan dinamis. Lalu selanjutnya saya akan memulai untuk mengidentifikasi masalah. Dari mana masalah itu bisa muncul, bagaimana masalah itu bisa muncul, dan mengapa hal tersebut bisa menjadi masalah. Lalu kedua, saya akan mencari tahu penyebabnya. Setelah saya mengetahui apa yang menyebabkan masalah ini muncul dalam sebuah organisasi, apa yang menyebabkan permasalahan ini bisa terjadi, saya akan melakukan komunikasi secara terbuka. Seperti contoh misalnya, dalam sebuah organisasi yang saya pimpin terdapat dua anggota yang berselisih paham, berbeda pendapat, yang menyebabkan berujung pada pertengkaran. Hal yang akan saya lakukan adalah menyikapi perbedaan pendapat itu dengan bijaksana dan dinamis, netral, tidak memihak manapun. Lalu yang kedua, saya ingin mengidentifikasi masalah yang terjadi pada mereka. Mengapa mereka bisa berselisih pendapat? Apakah ego mereka masih tinggi atau emosi mereka tidak bisa dikontrol? Saya akan mencari tahu itu. Lalu yang kedua, saya akan melakukan komunikasi secara terbuka dan meluruskan perbedaan pendapat mereka supaya menjadi selaras dan saling menghargai satu sama lain. Lalu untuk poin yang terakhir, yaitu tentang gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang akan saya gunakan dalam memimpin organisasi Karang Taruna adalah gaya kepemimpinan demokratis, karena saya ingin setiap anggota menyampaikan ide dan pendapatnya serta terlibat dalam pengambilan keputusan. Saya ingin semua anggota berkontribusi secara aktif, baik dalam ide, saran, pendapat, atau secara tenaga. Saya tidak ingin organisasi Karang Taruna memiliki anggota yang pasif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Apabila banyak kekurangan, banyak kesalahan dalam kata-kata, penyampaian, saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.